Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah dan teman saya Riko Febriansyah. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan material dengan bab desain batang dengan kriteria kekuatan kekuatan. Desain batang be- beban aksial. Beban aksial adalah suatu proses untuk menentukan ukuran dan bentuk batang yang diperlukan untuk menahan beban aksial tertentu. Bahan Beban aksial adalah bahan yang bekerja sepanjang sumbu longitudinal batang yang bisa berupa gaya tarik atau tension atau juga gaya tekan compression. Batang tarik yang berbeban aksial serta batang tekan pendek didesain dengan menggunakan persamaan A atau luas penampang sama dengan P, yaitu dengan beban yang diterapkan pada batang yang satuannya adalah Newton, yaitu per sigma Jin. Sigma Jin sendiri yaitu tegangan krisis aksial pada material batang. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Irisan krisis untuk batang yang dibebani secara aksial terjadi pada irisan dari luas penampang yang minimum, di mana tegangan adalah maksimum. Nah, maksudnya dari itu adalah, jadi irisan kritis untuk batang yang dibebani secara aksial merujuk pada irisan bagian penampang yang mengalami tegangan maksimum atau paling tinggi. Oleh karena itu, berlaku rumus A sama dengan P per sigma izin agar luas penampang pada irisan bagian yang diukur dan dihitung secara hati-hati untuk memastikan tegangan masih dalam batas yang diizinkan. Ini untuk apa sen batang beban aksial apabila daerah luas penampang yang diskontinuitas secara mendadak ditentukan dengan syarat-syarat set, maka digunakan persamaan sigma max sama dengan K P per A, di mana sigma max adalah tegangan maksimum yang terjadi pada batang dalam satuannya Pascal, dan K itu faktor konsentrasi tegangan. P besarnya beban aksial yang diberikan pada batang dalam satuan Newton, dan A luas penampang batang dalam satuan meter persegi. Penggunaan rumus ini diperlukan dalam desain bagian mesin yang diperhitungkan konsentrasi tegangan lokal di mana kegagalan praktik dapat terjadi. Oke, maksud dari penampang yang diskontinuitas secara mendadak. Nah, maksudnya itu adalah daerah luas penampang yang diskontinuitas secara mendadak mengacu pada bagian batang yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dalam karakteristik fisiknya di sepanjang batang. Intinya itu di batang yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba karena akibat dari kelelahan dan lain-lain itu dihitung dengan menggunakan K atau faktor konsentrasi tegangan. Nah, faktor konsentrasi tegangan tadi itu digunakan di mana kegagalan fatik dapat terjadi atau kelelahan, memperhitungkan konsentrasi tegangan lokal dalam desain bagian mesin untuk memastikan keandalan dan umur pakai yang memadai serta menghindari kegagalan akibat kelelahan. Nah, untuk contoh-contohnya di sini, hitunglah tegangan maksimum yang dapat ditahan batang dengan memperhatikan faktor konsentrasi tegangan apabila batang tersebut desain seperti gambar di bawah ini. Untuk menghitung tegangan izinnya itu sama aja, P per A. Cuman ada sedikit perubahan di bagian A-nya menghitungnya. Nah, kan diketahui di sini itu kan T itu adalah tebal platnya itu diketahui 0,2 in. Kemudian ini tuh ada rasio di mana 2R per W dengan si K atau konsentrasi tegangan. Di mana 2R per W itu kan 2R. 2R di sini diameternya itu 0,4 dibagi dengan W. W-nya itu 1 inci. Sehingga 0,4 dibagi 1.
sama dengan tetap 0,4. Nah, di rasio 2R per W 0,4 ini, maka konsentrasi tegangannya berada pada 2,2. Maka nilai K-nya kita peroleh 2,2. Lalu untuk nilai P-nya ini kan ada keterangan nih untuk gayanya ini, gaya tariknya 2K, 2 kali K, 2 kali si nilai K tadi 2,2 sehingga 4,4. Langsung saja kita masukkan perumusnya. Di mana tegangan maksimum sama dengan K dikali P per 6. Untuk perhitungan A-nya itu W min 2R dikali dengan P atau tebalnya tadi. Kita masukkan perumus 2,2 dikali 4,4 dibagi 1 kurangi 0,4 inci dikali 0,2. Hasilnya itu 80,65. Desain batang putiran. Desain batang beban putiran adalah proses perancang sebuah batang yang akan menahan beban yang menimbulkan torsi atau momen putir. Untuk poros lingkar berlaku I atau IP per C sama dengan T per tegangan geser maksimum, di mana IP per C yaitu parameter yang menentukan kekuatan kenyal sebuah poros, atau IP per C sama dengan P kali C 3 per 2. Dan T momen putir atau torsi Newton meter. Dan tegangan maksimum ada, yaitu tegangan geser maksimum yang dapat ditahan oleh batang pada suatu irisan kristis, memberikan parameter yang diperlukan IP per C atau untuk memperoleh kekuatan yang memadai. Nah, untuk irisan kritis memberikan parameter yang diperlukan IP per C. Nah, IP per C itu adalah perbandingan atau rasio untuk menentukan kekuatan kenyal sebuah poros, dan disambungkan dengan rumus nilai IP per C itu yang dimaksud untuk memperoleh kekuatan memadai agar dia tidak melebihi si tegangan maksimum. Desain batang putiran. Karena poros digunakan sebagai bagian mesin-mesin, maka persamaan tegangan geser max sama dengan KTC per IP pun berlaku, di mana tegangan geser max yaitu tegangan geser maksimum yang dapat ditahan oleh batang, dan K dalam faktor konsentrasi tegangan, dan T torsi, C adalah jari-jari luar, IP yaitu momen inersia polar dengan satuan meter pangkat 4, dengan IP sama dengan P di pangkat 4 per 32. Yang kedua, contoh soal yang kedua tentang desain batang putiran. Pilihlah sebuah poros padat untuk sebuah motor berdaya 8 kW yang bekerja pada frekuensi 30 Hz. Apabila tegangan maksimum terbatas pada 55.000 kN per meter persegi. Jadi dapat kita ketahui di mana dayanya adalah 8 kW, frekuensinya itu 30 Hz, dan tegangan geser maksimumnya 55.000 kN meter persegi. Nah, di sini ada sebuah pernyataan nih untuk memperoleh persamaan, di mana 1 kW adalah kerja untuk 1000 Newton meter per sekon. 1 ms adalah sama dengan 1 watt. Juga ya dapat pula diambil dinamika, di mana daya adalah sama dengan momen putar dikalikan dengan sudut ukur dalam radian, di mana poros berputar pada satuan waktu. Untuk poros yang berputar dengan frekuensi Hz, maka sudut tersebut adalah 2π kali dengan frekuensi rad per sekon. Jadi, bila poros meneruskan momen puntir yang konstan diukur dalam Newton meter, maka kerja persatuan waktu adalah 2πf dikali dengan torsi dalam satuan kilowatt, maka akan memberikan persamaan ini, di mana kW atau daya tadi dikali 1000 N
kali M per sekon sama dengan untuk meneruskan si poros yang meneruskan nomor puntir atau 2pi dikali F kali torsi. Nah, di situ kan ada 1000, kita bagi dulu dengan 2pi. Sini itu 159, kita bulatkan 159 dikali dengan maka akan memperoleh persamaan baru di mana torsi sama dengan 159 kW per F. Oke. Kemudian dari sini kan kita ada persamaan baru tadi yang T sama dengan 159 kW per F. Sementara si kW atau si dayanya sendiri itu sudah diketahui 8 dan frekuensinya itu 30. Oke, langsung kita hitung saja, akan ketemu hasilnya itu 42,4 Newton meter. Lalu kita menggunakan persamaan si IP per C tadi, di mana IP per C sama dengan T per tau max, sama dengan nilai torsinya diketahui 42,4 per Tmax atau si ini tadi 55.000 kita konversikan jadi 55 kali 10 pangkat 6. Akan mendapatkan hasil 0,771 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Nah, sementara tadi kan nilai IP per C itu kan diketahui bahwa nilai IP per C kan pi kali C pangkat 3 per 2 atau C pangkat 3 sama dengan 2 per pi kali IP per C. Jadi di ini ya pindah ruas jadi dibalik ya, jadi 2 per pi. Nah, ini nilai C di sini beda dengan yang di sini. Nilai C yang di sini beda dengan nilai C ini. Nilai C yang ini itu sama aja 1 karena ini nih IP per C sama dengan T sama dengan 0,71 kali 10 pangkat 6 pangkat 3 per 1. Jadi setelah langsung itu nilai C-nya itu sama dengan 1. Jadi yang ini bisa langsung pi kali 1 sama dengan pi doang. Langsung dikalikan aja. Di mana 2 dikali 771 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya itu 491 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Nah, jadi nilai C-nya tadi kan C pangkat 3. Untuk menghitung si C-nya, si istilahnya jari-jari luar lah, C itu menghitungnya itu tadi kan pangkat 3, C pangkat 3. Maka menghitung C sendiri itu di akar. Jadi akar pangkat 3 dari 491 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya 0,00789 meter. Sehingga kita ketahui nih si C atau si jari-jari jadi 0,00789 meter. Terus untuk diameternya sendiri itu kan 2C, kita kali 2 hasilnya 0,0158 dalam meter. Kita konversikan ke milimeter sehingga diperoleh 15,8 mm. Nah, untuk praktisnya kita bulatkan saja ke atas sehingga poros 16 meter dapat dipilih untuk contoh soal yang di atas. Diagram geser dan diagram memanatur. Gaya geser merupakan gaya tegak lurus dari batang. Memanatur adalah gaya yang dapat membuat suatu batang berputar. Gaya geser dengan simbol V dan memanatur dengan simbol M. Oke, hubungan antara gaya geser dan memanatur. Di sini dari bagian ini kita ambil segmen kecil di bagian ini atau segmen DX namanya. Jadi seperti ini. Di mana ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Di mana ada gaya geser ke atas pastinya, ada gaya geser ke atas si V ini dan gaya membentur ke atas. Kemudian ada gaya geser ke bawah yang sudah mengalami sedikit perubahan jadi V plus DV dan gaya momen ke atas menjadi M plus DX. Nah, dengan menuliskan perubahan gaya-gaya vertikal dan membuatnya sama dengan 0 untuk simpangan atau sigma FY sama dengan 0, maka diperoleh persamaan di mana kan tadi dengan asumsi ke atas positif ke bawah negatif ya. Nah, ini ada yang pertama ada gaya V. Gaya vertikal ke atas itu V positif di plus si ini dikali dengan dx. Si kali dengan panjangnya dx, si sepanjang dx atau si dx nilai positif juga
dikurangi V min dV karena dia ke bawah. Jadi V min dikurangi. Jadi nilai V plus dV-nya itu minus maksudnya. Seperti ini. Sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di mana dV per dx sama dengan Q. Nah, untuk yang kedua, dengan mengambil momen gaya sekitar titik A membuatnya sama dengan 0 untuk seimbangan atau sigma MA sama dengan 0, maka berlaku. Ingat dengan asumsi ke kanan positif. Dimulai dari sini, ini kan ada momen lentur M plus dm. Nilainya negatif karena dia berlawanan jarum jam. Kemudian ada V plus dV. Dia kan ke bawah, sementara aturannya kita titik A. Jadi ke bawah sini itu ntar putarannya jadi kayak searah jarum jam kayak gini. Jadi dia positif. Nah, dan V plus dV itu dikalikan dengan dx atau sepanjang dx. Sehingga nilai plus V plus dx plus V plus dV kali dx itu nilainya positif. Kemudian untuk dan dx itu nilainya negatif karena ketika di titik A dia ke atas, maka dia akan seperti berlawanan arah jarum jam sehingga nilainya negatif. Nah, si dx ini tadi nilai dikalikan dengan jarak jarak itu kalau di perbesar lagi itu dia di tengah-tengah sini, di tengah-tengah dx, maka dx dikali dengan d per 2. Terus untuk gaya yang terakhir itu gaya momen yang searah jarum jam sehingga nilainya positif. Nah, ini tuh habis itu kita dengan mengabaikan bagian-bagian kecil di mana ini kan ada di dv dan dx di mana d kecil dikali d kecil itu kecil dikali kecil sangat kecil sekali, bisa kita anggap sama dengan 0. Kemudian ini juga nih dx dikali dx per 2 itu sangat kecil sekali sehingga bisa kita abaikan atau dianggap sama dengan 0 sehingga bagian gini hilang, sehingga menyisakan min dm plus vdx sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nih P sama dengan dm per dx. Contoh soal, buatlah diagram geser dan momen untuk balok yang dibebani secara simetris seperti pada gambar. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Di sini ada beberapa gaya yang dikenakan pada si batang dengan jarak-jarak tertentu. Untuk penyelesaiannya, diagram gaya gesernya ini pertama nih kita mulai dari sini. Itu nilai P ke atas sepanjang P. Maka terus di sini kan tidak ada gaya apa-apa lagi nih. Jadi sepanjang L per 4 itu nilainya tetap konstan P. Sampai di sini nilainya itu turun sebesar P atau minus P. Jadi yang tadi awalnya P minus P balikan 0 lagi. Lalu di bagian sini kan nggak ada gaya apa-apa, jadi dia tetap 0 konstan. Sampai di sini dia mendapat gaya P ke bawah lagi minus P, P yang nilainya minus. Kemudian dia mendapat gaya P ke atas, balik ke 0. Nah, untuk si diagram melentur tadi dari sama sebelumnya nih. Ini tuh artinya itu diagram untuk mendapatkan melentur itu kita bisa artikan dengan si gaya geser tadi dikali dengan dx atau bagiannya kita bisa menerapkan metode luasan. Luasan yang di sini luasan yang dimaksud di sini yaitu ini nih. Kan ini kan tadi sepanjang P. Payunya P. Terus dia sepanjang L per 4. Jadi kita kalikan P kali L per 4. Hasilnya PL per 4. Maka dari titik ini sampai sini melenturnya itu PL plus 4. Nah, kemudian di bagian ini kan sama ya P, lainnya P. Tapi untuk si itunya itu 0. Jadi P kali 0 itu sama dengan 0. Jadi dia konstan di sini, nggak ada melentur apa. Tetap P kali 4. Nah, sampai di sini dia kan ini panjangnya minus P. Minus P dikali L per 4. Dikali panjangnya L per 4. Jadi min PL. Nah, tadi kan ini kan plus PL per 4. Terus tadi di sini itu minus PL per 4. Di sini itu 0. Kan kembali ke 0. Nah,
5. Diagram momen dan kurva elastis. Kurva elastis adalah grafik yang menggambarkan respon elastis sebuah material terhadap beban yang diterapkan. Grafik ini menunjukkan hubungan antara tegangan atau regangan dan deformasi material. Kurva elastis memberikan pemahaman tentang perilaku elastis bahan batang yang bagaimana batang tersebut akan merespon terhadap beban yang diterapkan. Suatu momen positif mengakibatkan balok berubah bercekung ke atas, demikian pula sebaliknya. Jadi, bentuk dari sumbu balok yang dilenturkan dapat dengan pasti ditetapkan dari tanda diagram momen. Jeda sumbu balok yang diberikan pada beban ini dalam kedudukan melenturkan di ketentuan sebagai kurva elastis. Question. Ini kriteria dan desain batang prismatik. Desain balok prismatik ada proses merancang balok dengan penampang yang memiliki bentuk atau geometri konstan di sepanjang seluruh panjang balok. Penampang tersebut dapat berubah segi 4, segi 6, atau segi bentuk geometris lainnya yang memiliki karakteristik prisma. Bila sebuah batu balok adalah prismatik, yakni luas penampang dan bentuk adalah tetap, maka irisan kristis terjadi pada irisan yang momen lenturnya paling besar dengan memberikan tegangan izin. Modulis irisan ini balok demikian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S sama dengan M per sigma max atau sigma max sama dengan MC per I atau M per I per C, atau bisa disebut dengan penyelesaian M per S, dan S tersebut dengan I per C dengan rumus dijabarkan menjadi BH kubik per 12 kali 2 per H, atau dengan satuannya dengan lebih mudahnya adalah BH persegi per 6, di mana S sama dengan modulus irisan elastis, M sebagai momen lentur, sigma max adalah tegangan lentur maksimum, dan I adalah maksimum inersia. Kriteria dan desain batang prismatik. Suatu irisan kritis lain dari balok prismatik terjadi di mana gaya geser adalah maksimum. Untuk itu kita menggambarkan dengan rumus tegangan geser sama dengan V per I, V kali I per IT untuk balok segi 4 dan balok tegangan geser maksimum yang diberikan oleh persamaan distribusi dengan geser berubah sederhana menjadi persamaan pada pusat geser atau CG. Masing-masing adalah Tmax sama dengan 3/2 kali V per A, dan tegangan geser maksimum atau pendekatan sama dengan V per A belajar. Untuk desain balok prismatik, kita harusnya lebih dulu menentukan irisan kristis dalam setiap soal, sebab desain seluruhnya berdasarkan kepada tegangan yang berbentuk pada irisan ini. Irisan kristis dapat kita tentukan letaknya terbaik dengan bantuan diagram geser dan momentum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.